Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada video kali ini saya akan meliput anggrek dan hoya milik saya yang pada saat ini sedang spike dan berbunga. Dan ada yang sudah beberapa kali berbunga dan ada juga yang baru pertama kali berbunga, dan hanya beberapa saja, tidak terlalu banyak. Untuk video lebih lengkapnya, jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Yang pertama ialah anggrek Cymbidium cinnaruby. Untuk anggrek ini sudah kedua kalinya berbunga. Pada yang berbunga pertama kali mengeluarkan 2 sepek bunga sekaligus, dan untuk yang berbunga yang kedua kalinya ini hanya mengeluarkan 1 sepek bunga saja. Sepek bunga muncul dari bab yang sudah dewasa, dan sebenarnya dapat mengeluarkan 2 sampai 4 lebih sepek bunga di bab anggrek yang sudah dewasa. Dan untuk anggrek ini sudah beberapa kali saya split, dan dengan seperti itu dapat merangsang untuk berbunga. Yang kedua, anggrek Dendrobium iyogui. Dan untuk anggrek ini sudah beberapa kali berbunga, dan per 6 bulan sekali anggrek ini berbunga. Apabila berbunga, kuntum bunganya banyak sekali. Kuntum bunganya muncul dari ruas-ruas batang anggrek, bisa 2, bisa 3, dan juga bisa 4. Apabila batang anggreknya masih aktif walaupun sudah gundul dan sudah menguning dan belum mengering, maka anggrek ini akan tetap berbunga hingga akhirnya bunganya sudah mengering lalu akan berhenti berbunga. Yang ketiga ialah anggrek Cymbidium americana, dan untuk anggrek ini sudah kedua kalinya berbunga, dan sebenarnya di spek bunganya dapat mengeluarkan batang yang bercabang-cabang dan mengeluarkan kuntum bunga yang banyak, dan batang bunganya pun dapat memanjang dan dapat menghasilkan kuntum bunga yang banyak sekali. Dan nantinya di ujung spek bunganya akan terus-menerus berbunga dan akan semakin memanjang. Yang keempat ialah anggrek Oncidium golden shower. Untuk anggrek ini sudah kedua kalinya berbunga. Spek bunga muncul dari bab anggrek yang sama pada saat berbunga yang pertama kali. Spek bunganya muncul di bab anggrek di sampingnya. Dan untuk batang anggreknya tidak terlalu panjang, dan sudah seperti ini sudah maksimal speknya, dan untuk bunganya sangat banyak dan bila terlihat sangat cantik sekali. Yang kelima ialah anggrek terrestrial dari genus Paphiopedilum.
Dan anggrek ini bernama Paphiopedilum glaucophyllum, dan ini merupakan kuntum bunga yang kedua. Yang untuk kuntum bunga yang pertama sudah gugur, dan nanti akan muncul lagi kuntum bunga yang ketiga di bawahnya. Dan untuk kuntum bunganya secara mekarnya satu persatu, tidak secara bersamaan seperti anggrek Paphiopedilum yang lainnya. Yang keenam ialah anggrek Thecoster secunda. Ya, ini ialah bunga-bunga terakhir di spek bunganya, dan kuntum bunganya sudah banyak yang gugur. Untuk anggrek ini sudah kedua kalinya berbunga, dan sebenarnya dari bab anggrek yang sudah dewasa dapat mengeluarkan 3 sampai 4 lebih spek bunga, dan pada saat ini hanya 1 spek bunga saja yang keluar. Yang ketujuh ialah anggrek Dendrobium calyopalpal, merupakan anggrek persilangan dari anggrek Dendrobium mini dan Pexipede. Anggrek ini impor dari Thailand, dan anggrek ini pada saat ini mengeluarkan spek bunga di batang anggrek yang sudah pernah berbunga, dan ini merupakan berbunga yang kelima kalinya. Dan sebenarnya anggrek ini dapat memunculkan tunas atau anakan dari bawah batang atau dari atas batang. Yang kedelapan ialah anggrek Colocattleya centrilis twinkle, merupakan anggrek impor dari Amerika Serikat. Anggrek ini persilangan dari dua anggrek Cattleya spesies, yaitu anggrek Cattleya coloratum bicornutum dengan anggrek Cattleya Eduardus Splice. Dan untuk anggrek ini setiap kali tunas anggrek yang sudah dewasa pasti akan memunculkan spek bunga, dan dapat dikatakan anggrek yang rajin berbunga. Yang kesembilan ialah anggrek Phalaenopsis conocervi atau anggrek bulan bintang. Anggrek ini baru pertama kali berbunga. Anggrek ini saya temukan di dalam hutan yang menempel di batang pohon, lalu saya ambil menggunakan gala. Untuk speknya pada saat ini masih pendek dan nantinya akan memanjang, dan setiap berbunga kuntum bunganya mekarnya satu persatu, kadangkala 2, dan tergantung dari panjang spek bunganya. Yang ke-10 ialah Hoya multiflora Borneo. Untuk Hoya ini sudah beberapa kali berbunga karena Hoya ini memang rajin sekali berbunga. Yang penting pedangkelnya belum gugur, tentunya akan terus-menerus memunculkan kuntum bunga di pedangkelnya. Dan sebenarnya untuk pedangkelnya dapat muncul 3 sampai 4 lebih dan akan secara bertingkat-tingkat. Dan Hoya ini hanya saya tanam menggunakan sabut kelapa dan akar kadaka, lalu saya tanam menggunakan pot dari gelas plastik, lalu saya gantung dan saya beri arang. Yang 11 ialah Hoya lanceata, dan Hoya ini juga sudah
beberapa kali berbunga. Yang penting pedangkalnya tidak gugur, tentunya akan terus-menerus mengeluarkan kuntum bunga dari ujung pedangkalnya, dan pedangkalnya dapat memanjang, dan nantinya juga akan memunculkan buah di bunganya bila tumbuhnya sudah dewasa dan besar. Yang ke-12 ialah Hoya verticillata. Untuk Hoya ini rajin sekali berbunga, dan untuk pedangkalnya sebenarnya tidak rontok, hanya mengering saja. Dan bila pedangkalnya masih aktif, tentunya akan terus-menerus mengeluarkan kuntum bunga di ujung pedangkalnya. Dan untuk pedangkalnya sangat banyak sekali, lebih dari 5, dan dapat muncul lagi. Dan bila berbunga tentunya ramai sekali dan indah sekali. Dan untuk Hoya ini aroma bunganya sangat wangi sekali, wanginya sangat semerbak. Untuk Hoya ini saya letakkan di tempat yang redup, yaitu di bawah pohon jambu, agar tetap maksimal pertumbuhannya dan terjaga kelembabannya. Yang ke-12 ialah Hoya diversifolia pink purple Borneo. Dan beberapa waktu lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, Hoya ini sudah berbunga. Dan pada saat ini sudah memunculkan kuntum bunga di ujung pedangkalnya. Dan untuk Hoya ini saya letakkan di tempat yang redup, ternaungi pohon, supaya terjaga kelembabannya. Apabila terlalu terkena sinar matahari panas, dapat membuat kuntum bunganya rontok karena kurangnya nutrisi atau kelembabannya berkurang. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.